Yang saya hormati para Dewan Guru SMA Negeri 7 Pandeglang, dan yang saya sayangi siswa-siswi SMA Negeri 7 Pandeglang. Di sini saya akan menyampaikan tema pertama terkait bahaya penggunaan narkoba. Kemudian yang kedua, kenakalan remaja. Mungkin pada saat ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Iswan Saputra, pangkat Bribka. Jabatan saya di Polsek Minjul selaku Kanit Reskrim Polsek Minjul. Saya di Polsek Minjul baru menjabat selama 5 bulan. Akan tetapi saya menginjak atau mutasi di Kecamatan Minjul mulai dari tahun 2006. Baru kurang lebih 18 tahun lah di sini ya. Mungkin adik-adik baru ada yang kelas SD atau belum lahir ini. Baiklah, pada pagi hari ini saya berkesempatan diberikan kepercayaan dari pihak sekolah untuk menyampaikan materi terkait bahaya narkoba. Mungkin adik-adik sudah mengerti atau mengetahui apa arti narkoba. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan yang terlarang. Mungkin di kelas 2 atau 3 itu sudah diajarkan tentang narkoba atau ilmu biologi. Narkoba merupakan zat yang dapat merusak jaringan daripada tubuh apabila dikonsumsi atau digunakan oleh adik-adik secara berlebihan tanpa adanya dosis atau petunjuk atau pemberian daripada dokter. Pada saat ini sangat marak sekali penyalahgunaan narkoba itu, mulai dari yang namanya sabu, berbentuk seperti garam, secara sepintas dan secara kecepatan. Apabila dikonsumsi itu sangat membahayakan, apalagi dikonsumsi sekali saja, nanti itu bisa menjadikan ketergantungan daripada adik-adik sekalian. Yang eksimer itu berbentuk warna kuning, kecil, diameter yang mungkin sekitar 0, sekian mili.
Ini yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini, apalagi ini cowok-cowoknya nih, sudah gak asing lagi ini saya. Kemudian tramadol. Nah, yang itu yang ketawa-ketawa itu udah pernah pegang tuh. Pernah konsumsi ya. Kita di Polsek Munjul akan menindak tegas siapapun manusianya, bukan orangnya. Mau anak presiden kan? Mau anak pejabat kan? Polisi pun sama, dipecat. Apabila menggunakan atau mengkonsumsi ataupun mengedarkan, memperjualbelikan narkoba tersebut. Jadi adik-adik jangan sampai mengenal atau mengkonsumsi, menggunakan daripada narkoba tersebut. Dan dari pihak sekolah saya mengharapkan untuk apabila siswa atau siswinya sudah menggunakan daripada narkoba, tolong jadi catatan tersendiri. Dan itu pun kita akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Karena satu orang siswa atau siswi yang sudah menggunakan, apalagi mengedarkan, memperjualbelikan narkoba, yaitu eksimer nih, yang sekarang lagi jadi artis ini, eksimer tramadol, bisa dikeluarkan dari sekolah tersebut dan tidak akan diterima di sekolah manapun. Kasihan kepada orang tua kalian, sudah membiayai adik-adik sekolah, ternyata narkoba. Secara kasat mata, pengguna narkoba mulai dari sabu, eksimer, tramadol, bisa dari penampilan, raut wajah, mukanya, ciri-ciri orang yang sudah ketergantungan eksimer, tramadol itu mukanya pucat. Ayo, siapa yang pucat? Pergaulannya sudah mulai tidak baik. Rambutnya udah mulai dimerah-merahin. Mana yang pucat? Lamun bahasa orang nasi gecarehnya. Dari siswinya juga kalau pulang ke rumah buka kerudung, rambutnya merah semua. Ngomongnya gaya, fashion, apa itu? Kemudian narkoba pun tidak harus dengan tes urin. Gak usah repot-repot kita tes urin. Kita ketemu berharapan, kita lihat raut wajahnya, itu kita bisa cirikan. Berjabat tangan itu tidak ada rasanya, dingin seperti mayat hidup. Efek daripada narkoba tersebut yaitu eksimer, khususnya eksimer dan tramadol yang sering dikonsumsi oleh para pelajar mulai dari SD, SMP, SMA. Pada saat waktu saya dinas di Cikesik,
selama 4 tahun banyak sekali para pelajar, siswa-siswi sekolah mulai dari SD, SMP, MTS dan SMA. Ada 6 kasus yang overdosis tapi nggak jadi matinya. Itu sampai tidak sadarkan diri selama kurang lebih 1 bulan. Jadi jangan coba-coba ataupun mengenal daripada narkoba, khususnya eksimer atau tramadol. Ya. Karena di situ mulai dari awal tahun nanti kita akan tindak tegas semua. Kita akan sweeping terhadap sekolah-sekolah yang sering terlihat mulai dari banyak siswa-siswinya yang nongkrong di luar jam kelas. Kita akan bawa ke polsek, panggil orang tuanya, panggil dewan gurunya, kasih peringatan 1 kali, 2 kali, 3 kali, koordinasi dengan dinas, keluarkan. Kita akan tindak tegas. Dan siapapun daripada adik-adik ini yang mengetahui siapa yang sering jual obat-obatan tersebut, lapor. Jangan sampai kalian jadikan sebagai pengedar. Ini banyak sekali nih adik-adik daripada pelajar yang dijadikan budak oleh para bandar. Pertama, mencicipi. Sekali, 2 kali gratis, ketiga kali, keempat kali selanjutnya bayar. Dan itu pun nanti ada ketergantungan daripada obat-obatan tersebut, sehingga anak tersebut bagaimana caranya saya harus bisa beli. Dan setelah mempunyai uang tersebut, hasil dari minta dari orang tua, otaknya berputar itu. Gimana caranya saya harus punya untung? Nanti kan dibisnisin nanti. Kemudian yang kedua tentang kenakalan. Saya harapkan dari siswa SMA 7 Pandeglang untuk jangan sampai melakukan kegiatan balap liar. Tidak menutup kemungkinan juga dari para siswinya ikut-ikutan. Banyak itu. Mulai dari kendaraannya dipakai atau dipasang knalpot racing. Terhitung mulai malam tahun baru, saya akan razia semua. Gak ada yang namanya knalpot racing itu yang berisik itu. Apabila kedapatan ada yang melakukan balapan liar, motornya tidak dilengkapi dengan surat-suratnya atau bodong, motor tersebut kita akan bakar. Kenapa? Dampaknya nanti pada saat kalian balapan liar, yang namanya musibah itu kita tidak tahu. Kalian bisa mati, bukan meninggal aja, mati di situ. Apa untungnya balapan liar itu? Yang kedua,
terkait pergaulan bebas. Usia 17, 15, 16, 17, 18 itu sangat rentan terhadap pergaulan bebas. Dan diharapkan pada adik-adik siswa atau siswi SMA Negeri 7 untuk tidak sampai melakukan hal-hal yang tersebut. Apabila terjadi dilakukan suka sama suka, itu tetap masuk tindak pidana pencabulan, ya. Ancaman pidananya 15 tahun. Dan itu juga dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Itu bisa dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang Kesehatan. Yang mengkonsumsi bisa diancam hukuman 5 tahun. Yang mengedarkan 15 tahun sampai 20 tahun. Denda 1 miliar. Jadi jangan sampai nanti adik-adik sekalian mengorbankan orang tua. Orang tua udah susah cari duit untuk biayain kalian sekolah, akan tetapi nantinya kalian terjerumus dari hal yang tidak diinginkan. Yang kelas 2 siswa angkat tangan. Siswa. Ada berapa orang? Kelas 1. Kelas 1 360, Pak. Yang kelas 3 saya harapkan untuk kelas 3 kalian sebentar lagi akan lulus nantinya, dan tolong jauhin daripada hal-hal yang negatif. Nanti kedepannya kalian itu adalah harapan daripada orang tua kalian. Setelah selesai melaksanakan pendidikan di SMA 7, bagaimana caranya kalian harus bisa sukses. Artinya jangan sampai memalukan daripada tempat pendidikan kalian dan orang tua kalian. Cukup, Pak. Sebentar lagi deh. Oh iya, benar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan dari adik-adik siswa atau siswi SMA Negeri 7 untuk bertanya, apapun itu pertanyaan kalian, silakan. Kalau misalkan bisa saya jawab, akan saya sampaikan. Kalau misalkan tidak bisa dijawab, nanti buat PR saya. Bukan adik-adik saya yang punya PR, saya pun punya PR. Silakan. Nama kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Firdaus dari kelas 11-9. Pak, izin bertanya, apa yang menyebabkan narkoba semakin merak disalahgunakan dan bagaimana cara kita tidak terpengaruhi oleh narkoba? Terima kasih. Luar biasa. Baiklah, terima kasih banyak pada adik Firdaus. Bagaimana cara untuk daripada sampai maraknya pengedaran obat-obatan terlarang tersebut? Kita kembalikan kepada manusianya, pribadinya. Semakin kepribadian kita lemah ataupun iman kita lemah, semakin tergoda dengan obat-obatan tersebut. Pertama, yang kedua, sistem pergaulan. Pergaulannya kalau misalkan umur sekitar 15, 16, 17 tahun, ego yang ditinggikan. Dari teman sudah mengkonsumsi, kemudian kita tadinya awalnya tidak mau, akan tetapi gak enak, perasaan gak enak terhadap teman, akhirnya kita mencicipi. Nah, dari awal itulah kita bisa terjerumus sampai ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Yang kedua, dari segi sosial, kita nggak punya jajan. Gimana caranya kita punya jajan? Masuklah pengedar melalui bandarnya itu. Udah, kamu mendingan jual Eximer. Eximer isinya 10 perbungkusnya. Jual aja sama kamu 5 butir perbungkusnya. Itu kan menggiurkan, sehingga sangat-sangat marak sekali, cepat untuk mengedarkan dari obat-obatan tersebut. Kemudian bagaimana langkah atau cara kita untuk meminimalisir, mencegah daripada pengedaran obat-obatan tersebut? Yaitu jauhi teman yang akan merusak atau menjerumuskan kita untuk mengkonsumsi barang-barang tersebut. Yang kedua, hindari bergaul dengan atau lingkungan yang dekat dengan tempat peredaran obat-obatan tersebut. Apalagi sekarang para pengedar daripada obat-obatan tersebut bukan dari rumah saja, akan tetapi mereka melakukan sistem COD, ketemu langsung, bayar di tempat. Makanya banyak sekali nih adik-adik, siswa, siswi, pelajar itu banyak yang kita akan tindak tegas. Yang sering maraknya itu banyak dari luar. Para bandarnya itu dari Aceh. Orang Aceh kalau sudah masuk ke Pandeglang,
itu sudah banyak yang mengedarkan ataupun yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut, khususnya eksimer atau tramadol. Tolong nanti dengan adik-adik siswa atau siswi yang sampai melihat mengetahui adanya peredaran narkoba tersebut, tolong disampaikan. Jangan takut-takut. Kita akan lindungi hak daripada saksi atau pelapor. Kita akan jamin itu. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin dari siswinya. Ya, itu lagi ya. Ayo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidah dari kelas 12-7. Pak, saya pernah baca di artikel kalau ada jenis narkoba yang bisa dipakai untuk dalam kesehatan, untuk operasi atau dalam pembiusan gitu Pak. Nah, yang akan saya tanyakan ini, apa sih perbedaan jenis narkoba yang digunakan dalam kesehatan ya Pak? Dan untuk konsumsi tersebut gitu Pak, apa bedanya? Yang sering dikonsumsi oleh si pengedar gitu Pak. Biasanya jenis apa gitu Pak itu? Mau nyari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat yang sering dikonsumsi atau dipakai atau dianjurkan oleh para medis, khususnya kedokteran, yaitu obat bius. Obat bius itu banyak macamnya. Contohnya tramadol, obat penenang. Apabila siswi sudah berkeluarga kemudian mengandung dan melahirkan secara sesar, itu dokter itu memberikan obat tramadol untuk penenang dan menghilangkan rasa sakit untuk sementara. Dan itu pun kenapa disalahgunakan atau dikonsumsi sama orang yang sehat? Berarti orang yang sehat tersebut jiwanya sakit. Efek daripada tramadol dikonsumsi secara berlebihan itu cukup dianjurkan oleh para dokter itu cuma 1 tablet saja per hari. Apabila selesai dilaksanakan operasi. Operasi apa saja? Kemudian kalau di jangka panjang itu bisa digunakan secara berkala, yaitu 3 hari sekali. Itu jenis obatnya itu. Yang sering banyak pelajar yang konsumsi itu tramadol itu obat penenang. Efeknya tidak bisa tidur. Jiwanya benar-benar tenang sampai gila kalau dikonsumsi secara berlebihan. Jadi kalau untuk obat tersebut, tramadol harus ada anjuran daripada dokter. Akan tetapi banyak
beredar di kalangan masyarakat. Dan mudah-mudahan ya mungkin waktunya Pak Guru ya, waktu yang akan datang nanti kita bisa sambung kembali dan kita akan lakukan tindakan-tindakan apabila rekan-rekan atau adik-adik siswa atau siswi yang melakukan pelanggaran seperti itu. Baiklah, terima kasih banyak ya atas waktunya. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Iwan Kanit Reskrim Polsek Banjul yang telah memberikan pencerahan kepada kita, arahan dan bimbingan kepada kalian semua tadi ya. Tepuk tangan sekali lagi dong buat beliau ya. Terima kasih Bapak. Semoga ada kesempatan lain bagi kita untuk diskusi lebih lanjut supaya kita terhindar dari permasalahan pergaulan bebas, narkoba dan sebagainya ya. Terima kasih juga kepada anak-anakku sekalian, kalian sudah hadir di sini. Semuanya informasi tadi adalah penting bagi siapapun, bagi kita. Ya, kalau mengetahui teman kita, rekan kita terindikasi ciri-ciri tadi, pengguna maupun bisa jadi mungkin jadi perantara atau pengedar, jangan sungkan-sungkan lapor ke BK atau ke saya atau ke Bapak Ibu Guru. Nama akan dirahasiakan ya, demi menyelamatkan sesama kita ya, sahabat kita, saudara kita, keluarga kita, keluarga yang sedang berkehidupan itu. Semoga kita semua bisa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih.